Baik, sekarang mari kita mulai membedah satu persatu apa yang sebenarnya terjadi, agar Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan jawaban iya atau tidak, tetapi memahami seluruh konteksnya. Karena dalam hal pensiun, terutama ketika menyangkut rapel, yang paling penting bukan hanya tanggal cairnya, tapi bagaimana proses itu bergerak dan apa saja tanda-tanda yang biasanya muncul sebelum uang benar-benar masuk ke rekening. Kalau kita bicara soal rapel pensiun, Bapak Ibu tentu sudah sangat paham. Pencairan tidak pernah dilakukan secara spontan atau mendadak tanpa pemberitahuan atau landasan hukum yang kuat. Biasanya, ada 3 tahap besar yang selalu terjadi sebelum uang benar-benar cair. Pertama, keputusan pemerintah atau penetapan dasar hukum. Kedua, penyesuaian administrasi oleh Taspen. Ketiga, eksekusi pembayaran. Ini adalah siklus yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan setiap kali ada kenaikan atau perubahan, pola inilah yang terjadi. Tetapi, yang menarik dari kabar yang beredar saat ini adalah adanya beberapa sinyal administratif yang memang tampak mulai bergerak sejak akhir Oktober dan awal November. Banyak pensiunan melaporkan bahwa data mereka di aplikasi Taspen berubah. Ada juga yang mengatakan bahwa nilai manfaat terlihat diperbarui. Walaupun kita harus ingat, perubahan data belum tentu berarti dana langsung cair. Namun, perubahan itu sendiri menunjukkan bahwa sistem memang sedang disiapkan untuk sesuatu. Kemudian, ada juga kabar dari beberapa daerah yang menyebutkan bahwa kantor Taspen mulai melakukan validasi data ulang, terutama untuk para pensiunan yang memiliki kenaikan atau penyesuaian tertentu. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti perkembangan ini sejak lama, pasti paham bahwa proses validasi data adalah salah satu tanda awal yang cukup krusial. Karena Taspen tidak bisa membayarkan rapel sebelum data penerima benar-benar bersih, sesuai golongan, sesuai masa kerja, dan sesuai peraturan terbaru. Disinilah muncul sumber kebingungan terbesar bagi para pensiunan. Apakah validasi ini berkaitan dengan rapel atau hanya bagian dari update rutin? Nah, menariknya, jika dilihat dari pola tahun-tahun sebelumnya, validasi massal biasanya dilakukan ketika ada penyesuaian besar yang mempengaruhi banyak penerima. Jadi, kemungkinan ini memang ada. Namun, apakah itu berarti besok langsung cair? Jawabannya perlu lebih hati-hati. Untuk memahami ini, mari kita lihat bagaimana pemerintah mengatur anggaran untuk pembayaran pensiun. Pensiun tidak diambil dari dana yang bersifat fleksibel harian, tetapi dari dana yang telah disiapkan dalam beberapa pos anggaran, termasuk pos belanja pegawai dalam APBN. Jika ada kenaikan atau rapel, tentu harus ada pengalokasian khusus atau penyesuaian angka di dalamnya. Di akhir tahun seperti ini, khususnya bulan November, biasanya pemerintah sedang memasuki periode penyerapan anggaran yang cukup padat. Itu sebabnya isu rapel sering mencuat pada waktu-waktu seperti ini, karena banyak sistem keuangan negara sedang bergerak. Selain itu, ada juga faktor kebiasaan pemerintah dalam mengumumkan kebijakan besar. Pemerintah biasanya tidak menunda pengumuman penting tanpa alasan, terutama jika berkaitan dengan hak masyarakat seperti pensiun. Oleh karena itu, munculnya rumor bahwa rapel akan cair besok sebenarnya menandakan bahwa ada sebagian orang yang melihat gerakan administratif, meskipun belum tentu diumumkan secara nasional. Inilah yang menyebabkan informasi seperti ini cepat menyebar di kalangan pensiunan. Namun, perlu Bapak Ibu ingat, Taspen tidak bisa mencairkan dana jika perintah dan dasar hukum sudah jelas. Mereka tidak mungkin mengambil inisiatif sendiri. Maka, langkah pertama dalam melihat apakah besok cair atau tidak adalah memastikan apakah ada tanda-tanda bahwa pemerintah sudah melakukan finalisasi anggaran dan menyampaikan instruksi pencairan. Tanpa instruksi itu, meskipun data sudah siap, rapel tidak bisa dibayarkan. Biasanya pemerintah akan mengumumkan dalam bentuk pernyataan resmi, entah dari Menkeu, Presiden atau melalui rilis Taspen. Jika Bapak Ibu bertanya, lalu kenapa rumor seperti ini sering muncul menjelang akhir tahun? Jawabannya sederhana, karena di akhir tahun, para pensiunan berharap adanya penyesuaian yang biasanya dilakukan pemerintah sebagai bentuk stabilitas atau keberlanjutan manfaat pensiun. Selain itu, perubahan anggaran atau penyesuaian rutin memang sering terjadi di akhir kuartal 4. Itu sebabnya banyak orang yang berspekulasi jangan-jangan minggu ini cair, jangan-jangan besok cair. Padahal kepastiannya harus berdasarkan dokumen resmi.
Sekarang, mari kita bahas soal apa saja syarat atau indikator yang biasanya muncul ketika rapel benar-benar akan cair. Pertama adalah adanya surat edaran resmi atau pengumuman dari Taspen yang mengkonfirmasi penyesuaian nilai manfaat. Biasanya, surat ini disebarkan dalam bentuk pengumuman di website atau dikirim ke kantor cabang. Kalau pengumuman itu belum muncul, kemungkinan besar pencairan belum dilakukan atau masih menunggu konfirmasi akhir dari pemerintah. Indikator kedua adalah munculnya perubahan nominal manfaat pensiun pada sistem internal Taspen. Banyak pensiunan yang rajin mengecek aplikasi Taspen Mobile dan melihat apakah ada perubahan. Tetapi harus dicatat, perubahan tampilan belum selalu berarti pencairan sudah dijadwalkan besok. Perubahan tampilan bisa dilakukan sebagai langkah awal untuk menyiapkan database sebelum pembayaran massal dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Ini adalah langkah teknis yang sering membuat banyak orang salah paham, mengira data berubah berarti besok cair, padahal masih ada 1-2 tahapan lagi. Indikator ketiga adalah adanya transaksi uji coba atau test transfer dalam beberapa rekening untuk memastikan sistem pembayaran berjalan lancar. Biasanya ini tidak terlihat oleh publik, karena hanya dilakukan pada rekening internal atau sampel tertentu. Namun, para pensiunan yang sangat peka terhadap gerakan Taspen kadang melihat pola ini ketika ada beberapa orang yang lapor menerima dana kecil yang tidak biasa. Walaupun ini sangat jarang terjadi, tapi tetap menjadi salah satu tanda bahwa sistem sedang dipersiapkan. Indikator keempat adalah meningkatnya aktivitas kantor Taspen dalam hal pelayanan verifikasi, konsultasi, dan pembaruan data. Hal ini mulai dirasakan di beberapa daerah belakangan ini, yang membuat rumor semakin kuat. Jika Bapak Ibu bertanya, jadi kalau semua tanda itu sudah tampak, apakah besok cair? Pertanyaannya perlu lebih detail, karena yang menentukan bukan tanda-tandanya saja, tapi juga kesiapan administrasi pusat dan perintah resmi. Kalau secara administratif sudah siap, rapel bisa cair dalam beberapa hari. Tetapi kalau belum ada instruksi atau dasar hukum baru, pencairan bisa tertunda, meskipun semua data sudah lengkap. Dan disinilah pentingnya memahami peran Menteri Keuangan. Kementerian Keuangan adalah pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwa anggaran untuk rapel sudah tersedia, sudah disetujui, dan siap disalurkan. Jika ada penyesuaian atau kenaikan, Menko harus menandatangani dokumen tertentu yang menjadi dasar Taspen melakukan pembayaran. Tanpa tanda tangan tersebut, pencairan tidak bisa dilakukan, meskipun Presiden sudah mengumumkan atau meskipun Taspen sudah siap. Itulah mengapa ketika kita melihat informasi rapel cair besok, kita harus bertanya, apakah Menko sudah menyampaikan keterangan resmi? Kalau belum, kemungkinan kabar itu hanya spekulasi atau salah tafsir. Namun, jika pernyataan sudah keluar, meskipun belum diumumkan secara besar-besaran, biasanya pencairan hanya menunggu hitungan hari. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang sering jadi pertanyaan para pensiunan. Kalau bukan besok, kapan kemungkinan paling realistis rapel cair? Berdasarkan pola dan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pencairan rapel biasanya dilakukan di antara minggu kedua hingga minggu keempat bulan tertentu, tergantung kesiapan administratif. Jika kita melihat bulan November sebagai contoh, kemungkinan paling besar biasanya jatuh pada rentang tanggal 10 hingga 28. Namun, ini bukan patokan resmi, hanya pola yang dapat dilihat dari pengalaman sebelumnya. Selain itu, ada faktor yang membuat bulan November menjadi bulan yang penting. November adalah bulan terakhir sebelum pemerintah menyelesaikan laporan anggaran tahunan. Jika ada penyesuaian yang harus dilakukan, biasanya tidak ingin menunggu sampai Desember, karena Desember digunakan untuk penyelesaian laporan akuntansi negara. Hal ini membuat tekanan administrasi meningkat, sehingga banyak kabar beredar bahwa rapel mungkin cair dalam waktu dekat. Namun, Bapak Ibu juga harus hati-hati dengan kabar palsu atau misinformasi, terutama yang datang dari sumber tidak resmi. Jangan klik link yang mencurigakan, jangan kirim data pribadi ke nomor tidak dikenal, dan jangan percaya informasi yang tidak memiliki dasar jelas. Banyak orang yang memanfaatkan momen seperti ini untuk menipu para pensiunan, terutama mereka yang berharap rapel segera cair. Pastikan informasi hanya berasal dari sumber resmi seperti Taspen, Menko, atau pengumuman pemerintah.